A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dek, aku akan membuktikan. Akulah Kaisan yang asli, suamimu. Ulang Kaisan dengan suara berat. Dadanya terasa sesak ketika dia menyadari bahwa kini dia telah berhadapan secara langsung dengan sosok yang selama ini menggantikan dirinya selama di perantauan. Dada Kaisan makin terasa sesak, manakala dia harus menyaksikan Zakia, wanita yang sangat dicintainya, ternyata lebih mempercayai sosok yang menyerupai dirinya. Terlebih, kini sosok itu telah secara terang-terangan muncul di depannya dan mengaku sebagai dirinya yang asli. Apa yang akan dia lakukan ketika aku pergi dari sini? Pikir Kaisan. Kini dia menjadi gamang. Terlebih ketika membayangkan apa yang akan dilakukan sosok dirinya yang lain saat tidak ada dirinya. Kaisan mengacak rambutnya kasar. Setelah itu, dia berlari menuju pintu rumahnya. Ditariknya tangan Zakia untuk diajak pergi bersamanya. Dek, kita harus pergi dari sini. Ikutlah denganku, ucap Kaisan sambil berusaha menarik tangan Zakia. Lepaskan istriku. Dia tidak akan pergi kemana-mana, serga sosok Kaisan yang lain. Menarik tangan kiri Zakia, berusaha menahan agar tidak pergi. Dia istriku. Aku berhak membawanya kemanapun, ucap Kaisan sengit. Aku suaminya. Aku melarangnya untuk pergi meninggalkan rumah, sergahnya. Hingga terjadi saling tarik antara dua Kaisan. Zakia yang berada di tengah mengadu kesakitan, manakala dua orang laki-laki berwajah sama itu menarik tangannya. Sakit, lepaskan tanganku, teriak Zakia kesakitan. Lepaskan tangannya, kamu telah menyakiti istriku. Kamu yang harus melepaskan tangannya. Dia istriku. Pertengkaran keduanya kembali berlanjut. Tidak ada yang mau mengalah, hingga membuat Zakia semakin bingung. Mana di antara kedua laki-laki itu yang merupakan suaminya yang asli? Kalian berdua, pergilah. Suamiku tidak akan menyakitiku, ucap Zakia menahan sakit. Kedua laki-laki yang sedang memperebutkan dirinya berhenti. Dengan ragu, Kaisan melepaskan pegangan tangannya. Begitupun dirinya yang lain. Dia juga melepaskan tangan Zakia. Zakia terengah-engah, mencoba menenangkan dirinya dengan menarik napas beberapa kali. Kehamilannya membuatnya sering kehabisan napas setiap kali merasa lelah. Apa yang kalian inginkan dariku sebenarnya? Lirih, Zakia bertanya. Tubuhnya perlahan melorot hingga dia tertunduk di lantai. Kini, dia justru terisak. Pikirannya dilanda kebimbangan setelah melihat kehadiran dua laki-laki yang mengaku sebagai suaminya. Sementara, dia mengetahui kalau selama ini pun suaminya selalu berada di sampingnya.
Siapa sebenarnya kalian ini? Apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Zakia lagi. Kaisan menatap Zakia yang duduk bersimpu di lantai. Dadanya terasa nyeri melihat kondisi wanita yang dicintainya itu. Lirih, dia berkata, "Dek, tenanglah. Setelah itu, coba ingat kembali kejadian 30 tahun yang lalu. Ketika kita baru saja menikah, kamu ingat kan?" Tanya Kaisan lembut. Zakia mengangguk. "Setelah kita menikah beberapa bulan, aku berpamitan padamu untuk merantau ke Malaysia, untuk merubah nasib. Dan dengan berat hati, kamu mengizinkanku untuk pergi kan?" Kaisan melanjutkan kalimatnya, yang lagi-lagi dijawab dengan anggukan kepala oleh Zakia. "Setelah beberapa tahun di perantauan, Mas memutuskan untuk pulang karena sudah mempunyai cukup tabungan." Lanjut Kaisan. Zakia mengangkat wajah. Wajahnya terlihat terkejut begitu mendengar penuturan Kaisan. Karena selama ini dia selalu bersama dengan suaminya, Kaisan. Seolah mengerti dengan keterkejutan Zakia, sosok Kaisan yang lain dengan cepat menimpali. "Dia bohong, Dek. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Memang, awalnya aku memang ingin merantau ke negeri jiran. Namun mengurungkan niat, aku tidak tega meninggalkanmu sendirian, Dek. Bukankah selama ini aku selalu menemanimu di rumah?" Ujarnya sambil menyunggingkan senyum tipis. Akan tetapi, senyum itu lebih terlihat seperti seringai di mata Kaisan. "Bukan seperti itu, Dek. Aku benar-benar pergi ke Malaysia. Dan dia datang ke rumah ini menyamar sebagai diriku. Percayalah padaku, dia itu silum." Kaisan tidak melanjutkan kalimatnya. Ingin sekali dia mengatakan siapa sosok yang menyerupai dirinya dan mengaku sebagai dirinya yang asli. Namun dia tidak tega melukai hati Zakia bahwa yang menemaninya selama ini adalah makhluk dari dunia yang berbeda dengannya. Akan tetapi, tidak demikian dengan sosok Kaisan yang lain. Dia justru memanfaatkan kelemahan hati Kaisan dengan memojokkan dirinya. "Kamu dengarkan, Dek, apa yang dikatakan tentang diriku. Dia selalu menjelek-jelekan diriku di depanmu. Apakah aku pernah berbuat jahat kepada orang lain selama menjadi suamimu? Aku bahkan tidak tega untuk sekedar memukul lalat," ucap Kaisan yang lain. "Kalian berdua, pergilah. Aku tidak ingin melihat kalian di sini. Jika kalian tidak mau pergi, maka aku yang akan pergi dari sini," ucap Zakia di tengah rasa bingung dan bimbangnya. "Tidak, Dek. Jangan pergi. Biar aku saja yang pergi," sahut Kaisan cepat. Buru-buru dia bangkit dan menjauh dari Zakia. Walau dia begitu ingin melindungi dan menyelamatkan istrinya, namun dia juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Zakia. Terlebih saat ini dia sedang hamil besar. "Mas akan menyingkir dari sini. Tapi Mas juga minta, selama Mas tidak ada di rumah, jangan biarkan dia menyentuhmu," Kaisan berkata tegas sambil menunjuk ke arah sosok dirinya yang lain. Matanya menatap tajam ke arah sosok dirinya yang berdiri tidak jauh dari Zakia. "Jika aku pergi dari sini, maka dia juga harus pergi.
Dan aku akan datang lagi besok untuk membuktikan bahwa dirikulah Kaisan yang asli. Lanjut Kaisan. Kamu, desis sosok Kaisan. Kenapa? Kamu takut? Tanya Kaisan. Baiklah, kita buktikan siapa di antara kita yang asli besok. Jawabnya. Kaisan menarik napas dalam. Setidaknya dia mempunyai waktu untuk mencari bukti bahwa dirinya lah Kaisan yang asli. Meskipun dalam hati yang paling dalam, dia masih meragukan ucapan sosok yang menyerupai dirinya untuk tidak mendekati Zakia sampai benar-benar bisa membuktikan dirinya. Jaga dirimu, Dek, pamit Kaisan. Dia berjalan mundur, seolah takut dan tidak ikhlas ketika harus meninggalkan Zakia lagi. Namun dia menguatkan hatinya untuk secepatnya pergi dan mencari bantuan untuk membuktikan kalau dirinya lah Kaisan yang asli. Setelah itu, dia membalikkan tubuh dan berlari menembus kabut malam menuju rumah Mbah Timo. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergilah, usir Zakia pada sosok Kaisan yang lain. Kenapa aku harus pergi? Aku Kaisan yang asli, Dek. Aku tidak perlu mencari bukti kalau diriku asli, karena aku memang asli, kilahnya. Tidak, kamu tidak boleh di sini. Aku harus berbuat adil. Jika dia pergi, kamu juga harus pergi. Datanglah lagi besok, ucap Zakia kekeh, menginginkan sosok mirip Kaisan pergi. Baiklah, aku akan pergi. Tapi kamu bisa memanggilku jika membutuhkan bantuan, ucapnya. Lalu dia berjalan cepat meninggalkan Zakia yang masih berdiri termangu di depan pintu. Dalam sekedip mata, sosoknya telah hilang, lenyap di kegelapan malam. Zakia mengucek matanya, menoleh ke kiri dan kanan, mencari sosok yang baru saja berjalan meninggalkan dirinya. Namun tidak dia temukan. Cepat sekali jalanmu, Mas, gumam Zakia. Sementara di tempat lain, dengan napas terengah, Kaisan tiba di depan pintu rumah Mbah Timo. Diaturnya napas yang sedikit tersengal, lalu dia mengetuk pintu. Mbah, buka pintunya, panggil Kaisan setengah berteriak. Tidak lama, terdengar suara langkah kaki mendekati pintu. Dari balik pintu, muncullah Mbah Timo yang masih mengenakan sarung. Matanya terlihat masih mengantuk. Hal itu terlihat karena beberapa kali dia menguap. Mbah, tolong aku, Mbah, Kaisan berkata di antara napas yang tersengal. Kamu ini kenapa? Ngomongnya yang jelas, Tosan, ucap Mbah Timo sambil membetulkan sarung. Mbah, dia datang ke rumah dengan wajah yang sama persis dengan diriku. Apa? Tanya Mbah Timo terbelalak. Dia sama persis dengan diriku. Semuanya sama. Aku bahkan tidak percaya kalau dia begitu mirip denganku, jelas Kaisan. Lalu, apa yang terjadi? Kenapa kamu justru ada di sini? Bagaimana dengan Zakia? Dia bodoh. Harusnya kamu tidak meninggalkan istrimu sendirian.
Tapi aku tidak bisa membuktikan kalau aku adalah Kaisan yang asli, ucap Kaisan ragu. Aku sudah memberimu gelang. Di mana gelangnya sekarang? Tanya Mbah Timo sambil memerhatikan lengan Kaisan. Aku menghilangkannya, Mbah, ucap Kaisan dengan suara tercekat. Mbah Timo menarik napas dalam. Dipandanginya sejenak wajah Kaisan. Lalu pria tua itu menepuk pundaknya sambil berkata, serahkan pada Mbah. Sekarang kita masuk ke dalam. Di dalam rumah, Mbah Timo mengajak Kaisan duduk di atas amben yang terletak di sudut ruangan. Jangan banyak bicara dulu. Biar aku yang menyelesaikannya. Mungkin sudah saatnya untuk membuka sesuatu yang sempat tertunda, ucap Mbah Timo. Maksud Mbah apa? Tanya Kaisan tidak mengerti. Kamu jangan banyak bertanya dulu. Oh iya, aku akan keluar. Dan mungkin akan sebelum atau menjelang subuh. Jadi pesanku, jangan keluar rumah atau pergi kemanapun sebelum aku pulang. Mbah mau kemana? Selidik Kaisan ikut berdiri ketika Mbah Timo bangkit dari duduknya. Menemui seseorang yang bisa membantumu, jawab Mbah Timo. Berarti ada orang lain yang tahu tentang hal ini. Siapa orang itu, Mbah? Tanya Kaisan sambil berjalan mengikuti Mbah Timo. Mbah Timo memutar tubuhnya. Raut wajahnya berubah serius. Tunggu saja di rumah, lirih Mbah Timo. Kaisan kembali berjalan menuju amben, lalu duduk bersila di atasnya. Pikirannya berkelana kemana-mana. Wajah Kaisan memenuhi kepalanya. Dia begitu sibuk memikirkan bagaimana keadaan wanita itu saat ini. Apakah sosok yang menyerupai dirinya masih di sana? Pikir Kaisan. Hingga dia tidak menyadari kehadiran Mbah Timo. Lelaki tua itu sudah mengganti sarungnya dengan celana longgar berwarna hitam serta ikat kepala batik. Tidak lupa sebuah keris terselip di pinggangnya. Mbah, mau pergi sekarang? Tanya Kaisan saat Mbah Timo berdehem dan membuyarkan lamunannya. Iya, ingat pesanku. Jangan keluar rumah, apapun yang terjadi. Pesan Mbah Timo penuh penekanan sebelum keluar rumah. Beberapa saat setelah Mbah Timo pergi, Kaisan merasa gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di dalam ruang tamu. Pikirannya teringat pada Zakia, istrinya, hingga timbul keinginan untuk pulang menemui Zakia. Namun, dia teringat pesan Mbah Timo yang melarangnya untuk keluar rumah, apapun yang terjadi. Saat itulah, dia mendengar pintu rumah diketuk. Kaisan menoleh ke arah pintu. Tubuhnya tegang, bahkan tidak bisa digerakkan. Namun matanya menatap pintu lekat. Setelah beberapa saat, kembali terdengar ketukan di pintu. Siapa? Tanya Kaisan lirih. Kini dia beringsut, berjalan mendekati pintu. Ini aku, Mbah Timo, jawab suara dari luar. Mbah, kau sudah pulang? Tanya Kaisan. Ada sesuatu yang tertinggal, jawab suara dari luar.
Kaisan berjalan mendekati pintu dan bersiap untuk membukanya. Ketika tiba-tiba ucapan Mbah Timo kembali terngiang di telinganya. "Jangan membuka pintu atau keluar rumah, apapun yang terjadi." Kaisan perlahan menurunkan tangan dari kayu yang digunakan sebagai palang pengunci pintu. Dengan tanpa menimbulkan suara, dia berjalan mundur dengan sangat pelan. "Le, cepat buka pintunya!" teriaknya dari luar sambil menggedor pintu. Kaisan menggelengkan kepala. "Dia bukan Mbah Timo," lirik Kaisan. Suara gedoran pintu menghilang. Suasana kembali menjadi sepi. Hanya suara binatang malam yang sesekali terdengar, memecah keheningan malam. Ketika tiba-tiba Kaisan kembali mendengar sesuatu yang aneh, seperti seorang yang sedang merintih kesakitan. Ditajamkannya pendengaran hingga semakin jelas suara rintihan tersebut. "Zakiah!" Pekik Kaisan sedikit tertahan. Matanya melotot karena panik. Dia takut telah terjadi sesuatu terhadap Zakiah. Dengan cepat, Kaisan kembali meraih palang pintu. Namun lagi-lagi, hatinya dirundung keraguan. Zakiah tidak mungkin ke sini. Dia yang menyuruhku pergi dan datang kembali besok pagi, lirik Kaisan. Tapi bagaimana jika yang di luar itu adalah Zakiah? Batin Kaisan bergulat antara ingin menuruti perintah Mbah Timo atau menolong istrinya. Akhirnya Kaisan menempelkan wajahnya di dinding bambu untuk mengintip keluar melalui celah anyaman bambu. "Astagfirullah!" Pekik Kaisan sambil melompat mundur, hingga tanpa sengaja menabrak meja kayu yang cukup besar dan membuat tubuhnya terjatuh. "Ah!" Kaisan mengadu kesakitan ketika kepalanya membentur ujung meja, hingga membuat pandangannya kabur dan akhirnya tidak sadarkan diri. Singkat cerita, "Hasan, bangun San!" Mbah Timo menepuk-nepuk pipi Kaisan. Sesekali dia juga mengguncang bahunya. Kaisan perlahan membuka kelopak matanya, dan dia sangat terkejut ketika mendapati dirinya tergeletak di lantai. Perlahan Kaisan mencoba bangun, namun kepalanya terasa sakit. Dirabanya kepala bagian belakang, ada benjolan di sana. "Mbah Timo," ucap Kaisan begitu melihat Mbah Timo jongkok di sebelahnya. "Kamu pasti melalui malam yang cukup berat," ucap Mbah Timo sambil menepuk bahu Kaisan. "Mbah, semalam aku..." "Shh, sudah. Sekarang kamu bersiaplah. Sholatlah dulu, biar hatimu tenang dan diberi kemudahan," ujar Mbah Timo lagi. "Iya Mbah." Bergegas Kaisan bangkit dan berjalan menuju belakang rumah untuk membersihkan diri. Singkat cerita, kilau jingga dari ufuk timur membuat menghapus sisa gelap malam. Kaisan dan Mbah Timo berjalan cepat menembus kabut tipis sisa semalam yang perlahan pudar dihembus angin pagi. Mereka berpapasan dengan beberapa warga yang berjalan searah dengan mereka. Di antaranya menyapa Mbah Timo. "Mbah mau ke sana?" tanya seorang warga. "Iya," jawab Mbah Timo sambil mengangguk. Kaisan yang merasa sedikit heran bertanya, "Mereka mau kemana Mbah?" "Ke rumahmu," jawab Mbah Timo singkat. "Ke rumahku?" ucap Kaisan bingung.
Apakah mereka sudah tahu apakah yang terjadi padaku? Selidik Kaisan. Mbah Timo tidak menjawab dan terus melangkah menuju rumah Kaisan. Akan tetapi, begitu mendekati rumah Kaisan, Mbah Timo berbisik, "Kamu masih ingat kan ibu kamu?" Kaisan terdiam. Dia semakin bingung dengan pertanyaan Mbah Timo. "Tentu saja aku ingat, Mbah. Bahkan wajahnya masih lekat dalam ingatan," jawab Kaisan. Ketika sampai di depan rumah Kaisan, terlihat beberapa warga sudah berkumpul di sana. Mbok Sur juga terlihat di antara para tetangga, juga tetua desa. "Mbah, mereka sudah tahu dan akan menjadi saksi pembuktian siapa di antara kalian yang palsu," jelas Mbah Timo. Ketika para warga sibuk berkasak-kusuk dan bertanya satu sama lain tentang apa yang terjadi, mereka dikagetkan dengan kehadiran lelaki muda yang wajah dan bentuk tubuhnya sama persis dengan Kaisan. Dengan percaya diri, dia berkata, "Bisa kita mulai sekarang?" Warga semakin tercengang ketika mereka melihat Kaisan yang datang bersama Mbah Timo mendekatinya. "Apakah aku tidak salah lihat? Sejak kapan Kaisan punya saudara kembar?" bisik para warga ketika melihat ada dua Kaisan di hadapan mereka. Beberapa saat warga terdiam. Lalu Mbah Timo maju ke depan. Dengan lantang, pria tua itu berkata, "Di depan kita ada dua Kaisan. Seperti yang selama ini kita ketahui, kalau Kaisan tidak punya saudara atau kembaran. Jadi kalian berkumpul di sini untuk membantu menjadi saksi bahwa sebenarnya salah satu dari mereka itu palsu." Warga kembali heboh. Mereka tidak percaya jika ada yang menyamar menjadi Kaisan dengan rupa dan bentuk yang sama persis. "Jika salah satu adalah palsu, lalu siapa yang menyamar menjadi Kaisan?" tanya seorang warga. "Kalian akan tahu sebentar lagi," jawab Mbah Timo. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.